Akhirnya tibalah hari yang dinanti-nantikan oleh Koko untuk mengikuti audisi. Gaun yang ditunggu Fajar dan Koko telah datang dibawakan oleh Nana dan Ibu Farah, tetapi di situ Ibu Farah meminjamkan tidak secara tulus karena dia termasuk ingin mempromosikan gaun yang ada di butik mereka. Tak lama kemudian gaun yang dikenakan oleh Koko yang dibawa oleh mereka luar biasa. Koko terlihat cantik untuk penampilannya kali ini. Koko baru sadar ternyata Nana sangat tulus membantu dia, sehingga terpikir oleh Koko bahwa ketulusan Nana membuat Fajar sangat menyayangi Nana. Di situ pun Nana terus memberikan dukungan kepada Koko. Nana yakin jikalau Koko bisa menang dalam audisi ini. Di situ pun Koko merasa bersalah bahwa selama ini hubungannya dengan Nana kurang begitu baik. Tetapi Nana sangat berharap agar Koko dan Fajar bisa rujuk kembali. Nana sangat akan bahagia jika Koko dan Fajar bisa rujuk kembali dan menjadi kakak ipar Nana. Tak lama kemudian acara pun dimulai. Koko yang menanti gilirannya terlihat sangat gugup melihat peserta yang lain telah menaiki panggung acara. Tetapi di situ Fajar berusaha menenangkan Koko dan membawakan air hangat agar Koko tidak terlalu grogi dengan mata-mata yang semua akan memandang dia saat tampil nanti. Dan tibalah giliran Koko yang telah dipanggil dan harus menaik ke atas panggung. Dan di situ Koko sangat meresapi lagu yang ia nyanyikan dan membuat para mata yang memandangnya terpukau dengan penampilannya. Di situ pun Fajar langsung menelpon staf-stafnya untuk terus mengirim bom SMS agar Koko bisa menang dalam audisi ini. Tetapi di saat Fajar menelpon, tak sengaja Nana pun mendengar percakapan itu dan meminta agar Fajar tidak melakukan hal tersebut karena Nana ingin melihat Koko berhasil dengan usaha dan kemampuannya sendiri. Tetapi Fajar memiliki alasan lain. Semua yang dilakukan oleh dia semata untuk mendukung dia karena dengan jika Koko berhasil maka itu akan membuat kebahagiaan tersendiri untuk Koko. Dan Fajar sangat ingin Koko bahagia. Di situ juga Dewa pun datang. Dewa pun meminta agar Fajar jangan melakukan kecurangan-kecurangan ini karena jika Koko tahu, Koko tidak akan menerima apa yang telah dilakukan Fajar. Tetapi seperti yang telah diungkapkan oleh Fajar bahwa dia ingin melihat Koko bahagia, ketegangan pun terjadi saat Fajar meminta Dewa jangan ikut campur dengan urusan dia. Sehingga Fajar membalik-balikan fakta tentang apa yang telah dilakukan Dewa terhadap adiknya. Fajar pun mengatakan bahwa Dewa manusia yang tidak punya hati dan suka menindas dan yang tidak pernah adil terhadap Pasya yang adalah masih keluarga sendiri, yaitu keluarga Buana yang telah dia tahan haknya. Karena bagi Fajar, Pasya adalah anak Rama Buana yang sangat berhak menerima warisan tersebut. Di situ pun Dewa mulai bingung kenapa Fajar mulai ikut campur dengan urusan keluarga Buana. Di situ pun Fajar mengatakan bahwa keluarga Buana adalah keluarga yang sangat kejam. Dan Nana berusaha menghentikan perdebatan ini dan meminta agar Dewa untuk menjaga emosinya. Dan Koko yang telah tampil dan sebagai orang yang baru akan naik daun, Koko pun diwawancarai oleh berbagai wartawan. Di situ Tante Merlin menyampaikan kepada media bahwa Lia atau Koko memang telah memiliki bakat yang sangat luar biasa. Karena lagu yang dibawakan Koko itu murni dari hati yang mengungkapkan tentang bagaimana kehidupan Koko, sehingga Koko pun sangat meresapi apa yang ia nyanyikan. Salah satunya ia mengungkapkan kerinduan kepada anaknya yang telah meninggal. Lalu di situ pun para awak media pun menanyakan penyebab kematian anaknya. Dan di situ pun Tante Merlin mengatakan bahwa penyebabnya adalah keegoisan suaminya Lia.
Di situ Fajar yang menyaksikan Lia dikerumuni oleh media cukup disedihkan oleh pernyataan Tante Merlin bahwa dia adalah suami yang toksik. Tetapi Fajar yang melihat pernyataan tersebut lalu mendatangi dan angkat bicara bahwa dia tidak seperti itu. Fajar menahan emosinya terhadap Tante Merlin karena Fajar tidak mau melihat Koko menjadi sedih karena bisa saja acara yang ia jalani bisa jadi berantakan. Di depan media juga Fajar mengatakan bahwa dia telah menyesal dan ingin rujuk kembali kepada Koko dan ingin memulai hidup baru dan meninggalkan masa lalu yang pernah mereka alami. Tapi sayang sekali jawaban itu belum keluar dari Koko. Tetapi pihak penyelenggara mengumumkan untuk para audisi untuk bersiap-siap. Dan akhirnya Fajar pun mendatangi Tante Merlin menegur agar tidak memberitahukan status sosial mereka kepada siapapun. Tetapi Tante Merlin yang sudah terlanjur benci selalu menyalahkan Fajar. Akhirnya Fajar pun jengkel dan mengiyakan apa-apa yang telah Tante Merlin katakan. Koko yang tak sengaja melihat percakapan mereka, tetapi Koko yang tidak menyimak dari awal akhirnya salah paham dengan ucapan Fajar sehingga menilai Fajar hanya sebatas pencitraan yang dilakukannya di depan awak media tadi. Koko pun berlari keluar dengan membawa kekecewaannya, tetapi Fajar yang melihat Koko lalu mengejarnya dan mengatakan kepada Koko bahwa ucapannya tadi saking dia gregetnya dengan Tante Merlin yang menduduh bahwa ia adalah lelaki yang toksik. Fajar pun mengungkapkan keinginannya bahwa dia ingin rujuk kembali kepada Koko karena dia masih sangat sayang pada Koko. Pernyataan Fajar yang sangat cukup membuat Koko yakin akhirnya dapat menenangkan Koko dan percaya kepada apa yang telah diucapkan Fajar. Namun lagi-lagi sebelum sempat Koko menjawab mau atau tidak menerima rujukan itu, para audisi pun diharuskan berkumpul kembali. Tetapi Fajar yang selalu memberikan semangat agar Koko selalu bahagia, meminta kepada Koko agar yakin bahwa dia pasti bisa masuk grand final. Tak lama kemudian pengumuman pemenang yang masuk grand final pun telah dimulai. Semuanya merasakan ketegangan sendiri. Dalam hitungan pertama sampai hitungan kedua nama Koko tak juga disebut. Namun bersyukurnya di urutan ketiga atau di hitungan ketiga, akhirnya nama Koko pun keluar menjadi finalis audisi tersebut. Kebahagiaan terlihat pada Koko yang saat ini masuk dalam grand final. Semuanya mengucapkan selamat kepada Koko tak terkecuali Dewa. Tetapi Dewa yang tidak suka karena Koko yang katanya sombong, yang telah mengatakan bahwa semua ini adalah hasil jerih payahnya, hampir saja Dewa membongkar rahasia yang sebenarnya membuat Koko bisa masuk dalam grand final, yang kenyataannya bahwa pencapaian itu tidak luput dari dukungan Fajar yang telah menyuruh seluruh karyawannya untuk mendukung Koko.